Jadi pas dia mau naruh baju ke lemari, pandangan Via itu langsung tertuju ke arah pintu luar. Pintunya itu sedikit kebuka, dan dari celah pintu itu terlihat kayak ada semacam asap. Dan beberapa detik kemudian, kabut asap itu menipis, tapi dari arah luar muncul sesuatu yang membuat tubuh Via ini kaku. Dia memperhatikan Jesslyn, memang Jesslyn ini sering main sendiri. Jadi kalau main masak-masakan, mainannya itu selalu disusun berhadapan. Kayak dia ini lagi main sama temennya. Nah, suatu kali Via tanya, "Kamu itu main sama siapa, nak?" Si Jesslyn ini jawab, "Main sama temenku, bunda, namanya Fatona." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Via yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi banyak orang yang mengira bahwa yang disebut dunia gaib itu selalu menakutkan. Padahal nggak selalu seperti itu. Jadi dunia gaib ini bukan semata soal hantu atau makhluk yang menyeramkan, tapi ini bagian dari ciptaan Allah yang nggak semua diberi izin untuk bisa melihat. Dan kita harus pahami teman-teman bahwa sebagian manusia lahir itu dengan batas yang rapat. Jadi mereka ini cuma bisa melihat apa yang kelihatan atau apa yang tampak. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa ada juga yang diberi kelonggaran atau semacam celah untuk melihat sisi lain dari kehidupan. Dan ini juga bukan karena mereka istimewa atau semacam kelebihan, bukan, tapi mungkin karena Allah itu ingin menunjukkan bahwa alam ini begitu luasnya dan nggak berhenti pada yang bisa diukur oleh logika. Dan kita ini hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Di sekitar kita ini juga ada bangsa jin. Mereka juga beraktivitas seperti layaknya manusia. Mereka juga beranak pinak dan mereka hidup tanpa berniat mengganggu kita. Jadi mereka punya urusan sendiri, seperti halnya manusia, dan yang jadi masalah ini bukan pada mereka sebenarnya, tapi pada cara kita menyikapinya. Kalau kita misalnya berlebihan percaya, itu kita bisa tersesat. Tapi kalau terlalu menolak keberadaan makhluk halus, nggak percaya jin misalnya, nggak percaya gaib, ya ini nanti jatuhnya juga malah sombong. Padahal keseimbangannya itu ada di tengah-tengah, jadi kita cukup mengimani bahwa gaib itu memang ada. Tapi kita sebagai hamba Allah yang punya iman, nggak akan menggantungkan hidup pada mereka. Nah, kadang pertemuan manusia dengan dunia gaib itu bukan karena dicari, tapi karena sudah ditakdirkan untuk saling bersinggungan. Ada yang datang itu sebagai ujian, ada juga sebagai pengingat bahwa kekuasaan Allah itu meliputi segala hal, bahkan yang nggak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Jadi cerita ini menarik. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang minta namanya disamarkan. Jadi kita sebut saja namanya Via. Nah, Via ini lahir dan besar di kota Surabaya. Dari kecil dia sudah dibiasakan hidup dengan pola pikir yang logis. Orang tua Via, terutama bapaknya itu, beliau bukan tipe orang yang gampang percaya dengan hal-hal gaib. Jadi Via masih ingat betul ketika dia masih anak-anak,
Kalau pas ada acara misteri di TV tentang pemburu hantu atau hal-hal mistis, mereka sekeluarga itu jarang nonton tayangan-tayangan ini. Dan kalaupun memang pingin nonton, itu paling ya cuma untuk sekedar hiburan. Jadi sejak kecil, Via itu sudah dididik seperti itu. Pokoknya bapaknya selalu pesan, jangan mudah percaya, tapi juga jangan nantang. Nah, menurut kami ini adalah nasihat yang luar biasa sekali dari orang tua yang paham agama dan punya iman. Jadi begitulah bapaknya Via mendidik anak-anaknya. Bapaknya itu sering bilang, percaya boleh, tapi jangan kebablasan. Imanmu itu cukup, dan itu pegangan utama. Jadi meskipun mereka ini nggak menolak hal-hal gaib, mereka juga nggak membiarkan hal tersebut mengatur cara berpikir Via dan keluarga. Jadi sampai Via dewasa, pandangan itu tetap nggak berubah. Teman-temannya Via ini ada yang mengaku mereka punya indera keenam, ada yang bilang dia ini indigo, ada juga yang suka cerita, mereka ini lihat penampakan. Di situ Via cuma menanggapi dengan senyum. Dalam hati, Via menganggap mungkin mereka ini cuma terlalu terbawa suasana. Jadi Via itu benar-benar tumbuh di keluarga yang menjunjung tinggi agama, tapi mereka nggak fanatik pada hal-hal mistik. Bagi keluarga Via, selama hal itu masih bisa dijelaskan secara logika dan sesuai syariat, itu yang mereka pegang. Tapi ternyata hidup Via sendiri ini, itu pelan-pelan membawa dia ke arah yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jadi semua ini bermula ketika itu Via ini bertemu dengan laki-laki yang namanya Nyoman, dan dia sendiri ini sebenarnya nggak menyangka kalau Nyoman yang akan jadi suami Via. Karena sebenarnya mereka ini sudah saling kenal sejak kecil. Rumah keluarga mereka ini cuma beda satu gang. Jadi ibunya Via dan juga ibunya Nyoman, yang biasanya Via itu memanggil ibunya Nyoman dengan panggilan Mami, itu mereka berdua ini sudah kayak sahabat lama. Kalau ibunya Via misalnya masak sesuatu, kadang juga dikirim ke rumah keluarganya Nyoman. Begitu juga sebaliknya. Via itu bahkan sudah memanggil ibunya Nyoman dengan sebutan Mami. Itu sudah dari dulu, sejak Via kecil. Ya, sama seperti anak-anak kandungnya yang lain. Karena dari ketiga anak Mami ini semuanya itu laki-laki, jadi Via di situ sudah dianggap seperti anak perempuannya sendiri. Waktu itu nggak pernah terfikir sama sekali bahwa Via dan Nyoman ini akan punya hubungan lebih dari sekedar tetangga. Soalnya ada satu hal besar yang memisahkan mereka, yaitu perbedaan keyakinan. Jadi mereka beda agama. Keluarga Nyoman taat sekali dengan ajaran Hindu. Sementara keluarga Via, alhamdulillah mereka Muslim yang lumayan ketat juga dalam menjalankan ibadah. Tapi ya itulah indahnya. Dari dulu hubungan keluarga mereka ini tetap baik. Mereka saling menghormati, saling membantu juga ketika ada acara. Tapi kalau soal pernikahan beda keyakinan, tentu hal itu yang jadi akan berat. Jadi pertemuan kembali dengan Nyoman itu terjadi setelah Via bekerja di salah satu mall di Surabaya. Waktu itu sebenarnya Nyoman ini ceritanya mau ketemuan sama salah satu temennya Via. Tapi nggak tahu kenapa kok malah berujung Nyoman yang lebih sering ngobrol dengan Via waktu itu. Nah dari situlah hubungan mereka ini mulai dekat. Awalnya Via mikirnya hubungan dekat mereka ini antara Via dan Nyoman ini cuma pertemanan biasa. Tapi semakin lama ternyata mereka itu saling cocok. Bagi Via, Nyoman itu orangnya sopan sekali, dia juga pekerja keras, dan walaupun dia adalah seorang Hindu, dia sangat menghargai betul keyakinan Via. Nggak pernah sekalipun Nyoman itu membahas soal perbedaan dengan nada yang memaksa ke Via. Dan singkatnya, nggak terasa mereka ini pacaran kurang lebih sekitar 5 tahun. Jadi selama itu mereka sepakat bahwa hubungan ini akan serius, tapi juga harus dijalani dengan niat baik dan saling menjaga keyakinan masing-masing. Nah, orang tua mereka ini saling tahu, tapi mereka memilih diam. Dan singkatnya, setelah 5 tahun mereka menjalin hubungan itu, mereka akhirnya sepakat untuk menikah, dan waktu itu Nyoman memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Gak ada paksaan dari pihak manapun. Keputusan Nyoman waktu itu datang dari dirinya sendiri. Nah, setelah menikah itu mereka sepakat untuk tidak tinggal bersama orang tua. Mereka ingin mandiri. Awalnya mereka ngekos, Via juga kerja, dan Nyoman sebagai suami juga kerja. Mereka nggak menunda anak, tapi waktu pun berjalan begitu cepat, kira-kira 5 tahun pernikahan mereka, belum juga ada tanda-tanda Via ini hamil. Akhirnya di situ mereka mulai ikut program kehamilan, karena Via berpikir umur ini juga semakin bertambah. Via akhirnya mulai periksa USG, dan waktu itu pas lagi antri itu, ada seorang wanita Tionghoa yang Via manggilnya Ai.
Nah, dia tanya ke Via itu dengan ramah, ini berapa bulan usia kandungannya, Dek? Tentu Via jawab di situ, oh belum kok Ai, ini baru mau USG. Nah, dari situ dia cerita panjang, katanya dulu anaknya juga susah punya anak, dan dia terus nyarankan ke Via untuk nyoba ke dokter tertentu yang katanya bagus untuk program kehamilan. Akhirnya keesokan harinya, Via dan suami ini langsung datang ke tempat praktek dokter itu yang disarankan oleh AI tadi. Ternyata dokternya ini orangnya baik, dia juga komunikatif sekali, dan dari situ Via mulai rutin kontrol. Nah, 3 bulan kemudian, alhamdulillah, Via dinyatakan hamil. Dan sejak itu, hubungan mereka dengan dokter tersebut itu makin akrab. Tapi di situ, Nyoman, suami Via ini mulai merasa ada yang aneh. Jadi menurut Nyoman, dokter ini kayaknya punya sesuatu yang nggak biasa. Secara kita tahu bahwa Nyoman, suami Via ini adalah orang Hindu Bali yang memang peka terhadap hal-hal yang seperti itu. Tapi karena Nyoman tahu bahwa Via ini orangnya skeptis, jadi di situ Nyoman menghargai betul Via. Jadi Nyoman di situ lebih sering diam. Dia nggak pernah membahas hal gaib di depan Via. Ya mungkin karena Nyoman tahu Via itu pasti akan menanggapinya dengan logika. Dan pada saat usia kandungan 3 bulan, dokter itu menyarankan supaya Via ini berhenti kerja. Alasannya katanya di kantor Via itu banyak orang yang iri. Nah, waktu itu Via cuma menanggapi biasa, tapi ternyata benar. Suasana kantor itu memang mulai kerasa nggak enak. Via di situ sering stres dan juga sering capek, sering kepikiran. Akhirnya dia putuskan resign. Dan masuk usia kandungan 7 bulan, mulailah banyak hal-hal yang nggak masuk akal. Hasil pemeriksaan dari beberapa tempat itu nggak pernah sama. Di situ ada yang bilang kalau usia kandungan Via itu masuk 3 bulan. Ada yang bilang kalau usianya ini masuk 5 bulan. Dokter yang satu bilang bayinya Via itu sungsang. Sementara dokter yang lain bilang bayinya normal. Semuanya berbeda-beda. Disitulah Via mulai bingung. Akhirnya mereka putuskan tetap untuk melahirkan di rumah sakit rujukan kantor suaminya. Nah, di bulan ke-7 itulah kejadian aneh pertama ini terjadi. Sore itu ceritanya Via ini baru selesai mandi. Badan itu rasanya seger, dan Nyoman waktu itu posisinya masih kerja. Jadi di rumah itu ada ayah mertuanya Via, karena ibu mertua Via sudah meninggal, jadi ayah mertua itu tinggal bersama Via dan Nyoman. Nah, waktu itu kondisi ayah mertua Via ini kondisinya sedang sakit, jadi Via juga lah yang mengurus makan dan minumnya. Nah, rumah kontrakan mereka ini 2 lantai. Di lantai 2 itu cuma ada 1 kamar, ada ruang TV yang nggak terlalu besar juga, dan ada pintu yang menuju ke teras luar. Jadi posisinya itu lurus, dari kamar ke ruang TV terus ke pintu teras. Waktu itu Via ini baru selesai menjemur dan mau melipat pakaian. Jadi dia letakkan baju itu di atas kasur, dan waktu itu dia nggak ngantuk sama sekali. Pikiran juga masih sadar penuh. Jadi pas dia mau naruh baju ke lemari, pandangan Via itu langsung tertuju ke arah pintu luar. Pintunya itu sedikit kebuka, dan dari celah pintu itu terlihat kayak ada semacam asap. Lebih tepatnya seperti kabut tapi tipis yang pelan-pelan itu masuk. Nah, Via di situ diam. Dia yakin ini bukan uap atau asap dapur, karena di bawah itu nggak ada yang masak. Dan beberapa detik kemudian, kabut asap itu menipis. Tapi dari arah luar muncul sesuatu yang membuat tubuh Via ini kaku. Jadi di situ ada seekor harimau putih. Harimau putih ini jalan pelan dari balik kabut asap, terus kemudian muncul. Ukuran harimau itu besarnya ini kayak harimau sungguhan. Gerakannya juga tenang. Via bahkan bisa mendengar nafas dan juga geraman harimau ini. Via di situ cuma bisa melongo. Dia nggak bisa jerit dan nggak bisa lari. Terus harimau itu berjalan lurus melewati pandangan Via, terus kemudian hilang dari balik kabut itu. Nah, begitu Via ini mau teriak, pandangan Via itu langsung gelap. Dan ketika dia sadar, dia ini anehnya sudah berada di atas tumpukan pakaian. Jadi memang tumpukan pakaian itu adalah baju-baju bersih yang belum sempat dimasukkan ke lemari. Nah, badan Via itu basah, penuh keringat, nafasnya juga rasanya tersengal-sengal. Dia langsung lihat jam. Gak ada yang aneh, tapi ketika dia cek ponsel, jam itu sudah menunjukkan jam 9 malam, padahal terakhir kali Via itu lihat jam, itu masih sekitar jam 4 sore. Di situ Via coba berpikir logis, mungkin dia tadi ini ketiduran. Tapi memang dalam hati kecilnya itu menyangkal, dia sempat batin, ini nggak masuk akal banget. Nah, Via nggak merasa ngantuk sama sekali sebelum dia mengalami kejadian itu. Akhirnya dia langsung turun ke bawah, dan ayah mertua ini sudah tidur. Rumah itu rasanya sunyi banget, dia cek jam di bawah.
Sama ternyata, jam 9 malam. Dia langsung telepon suaminya, dia menyuruh suaminya cepat pulang. Nah, Via ini belum berani naik ke atas lagi. Dan ketika suaminya datang, dia ceritakan semua dari awal. Dan wajah Nyoman itu langsung berubah serius. Tanpa banyak ngomong, Nyoman ini ambil ponsel dan langsung nelpon keluarganya yang ada di Bali. Setelah itu Nyoman bilang, besok mereka ini mau bawa seseorang datang ke sini. Katanya ada hal yang harus dijelaskan. Di situ Via nggak banyak tanya, tapi mulai saat itu perasaan Via ini sudah nggak tenang. Dan menjelang hari kelahiran, omongan dokter Promil waktu itu terbukti lagi. Awalnya, Via ini sudah fix akan melahirkan di rumah sakit A. Semuanya sudah beres, mulai dari tanda tangan, jadwal operasi sesar ini sudah ditentukan juga. Dan semua biaya itu juga sudah diurus lewat kantornya suami. Tapi anehnya, di hari-hari terakhir, justru semua rencana itu berubah. Tiba-tiba hasil pemeriksaan terakhir itu menyatakan bahwa Via bisa melahirkan secara normal. Bahkan bukan di rumah sakit A, tapi di rumah sakit B. Dan tanggalnya pun bukan tanggal yang sudah dijadwalkan sebelumnya, malah maju lebih awal. Via nggak mau terlalu berpikir lebih jauh. Bagi Via, kelahiran dan kematian ini urusan Allah. Apapun tanggalnya, dimanapun rumah sakitnya, terserah. Manusia di sini cuma bisa berencana, tapi hasilnya tetap ada di tangan Allah. Singkatnya, dia pun melahirkan dengan normal. Dan setelah melahirkan itu, Via dan bayinya ini bisa pulang ke rumah. Ya, seperti ibu-ibu pada umumnya, dia jalani rutinitas biasa. Dia bangun pagi, mandi, keramas, pakai bilis di jidat, terus jemur bayi di depan rumah. Jadi waktu itu hidup rasanya kembali tenang. Nggak ada yang aneh-aneh lagi. Sampai suatu pagi, waktu itu Via baru selesai menjemur bayinya, terus dia balik lagi ke kamar. Dia susuilah bayinya, dan setelah bayinya ini sudah kenyang, dia baringkan di samping Via persis. Terus di depan ranjang itu ada jam dinding. Dan dia ingat betul, jarumnya itu persis di angka 10. Nah, dari situ Via baru merasa ngantuk, mungkin karena semalam dia baru begadang. Jadi dia rebahan sambil terus ngeliatin bayinya. Nah, nggak sadar, matanya itu sudah terpejam. Dalam tidurnya itulah Via merasa kayak berada di tengah-tengah hutan, tapi bukan hutan serem seperti di film-film. Tempatnya itu bagus banget, indah sekali, ada air terjun kecil di situ, ada bunga warna-warni, semuanya itu terang dan bersih. Dan di bawah satu pohon besar, dia melihat ada seekor harimau putih yang sedang berbaring di situ. Ukuran harimau itu besar, tapi harimau ini tenang sekali, lidahnya itu menjulur sesekali, seolah-olah dia ini lagi istirahat. Dan ketika Via memperhatikan lagi, di sebelah harimau persis itu ada bayi yang posisinya itu dia di bedong kain jarik. Dan Via di situ langsung tahu, loh, itu kan kain jarik kepunyaanku. Artinya bayi yang di bedong tadi, yang posisinya persis di samping harimau itu artinya bayinya Via. Dan Via yakin bayi itu adalah Jesslyn, anaknya Via. Via waktu itu pengen lari mendekat, tapi badannya itu nggak bisa gerak. Jadi harimau itu cuma ngeliat Via sekilas, terus harimau itu menunduk ke arah bayinya Via. Kayak dia ini memang lagi menjaga bayi itu. Dan di detik itu juga, Via kaget dan dia langsung kebangun, nafas itu ngos-ngosan, jantung juga deg-degan. Seketika itu juga, dia langsung noleh ke sebelah kanan. Ternyata dia lihat Jesslyn ini masih tidur pules dengan kain jarik yang sama seperti di mimpinya tadi. Dia akhirnya peluk erat Jesslyn. Dan baru saja dia mau istighfar, ibunya Via itu tiba-tiba masuk kamar. Loh, ngapain kok kamu gendong anakmu? Anakmu lagi tidur anteng gitu kok. Via cuma diem di situ. Dia nggak ceritakan apapun ke ibunya karena Via juga tahu. Kalau Via cerita ke ibunya, ibunya pasti bilang kalau itu mungkin cuma bunga tidur. Nah, beberapa minggu setelah itu, Via ini baru berani cerita ke ayah mertuanya. Waktu itu beliau sudah agak sehat. Begitu Via ceritakan, beliau langsung telepon keluarga yang ada di Bali. Entah siapa yang dihubungi ayah mertuanya waktu itu, Via nggak tanya lebih lanjut. Dan setelah telepon itu, beliau cuma bilang ke Via, sudah nggak usah dipikir. Via pun nurut. Tapi dalam hati, dia tetap nggak tenang. Dan waktu pun berlalu, Jesslyn ini tumbuh sehat, dia lucu dan dia aktif orangnya. Ketika berusia 2 tahun, ibunya Via itu mulai cerita hal yang aneh-aneh. Katanya kalau Via ini pas lagi kerja, Jesslyn itu sering ngomong-ngomong sendiri. Katanya dia itu main sama temennya namanya Fatona. Dan yang membuat aneh, di kampung mereka itu nggak ada anak kecil yang namanya Fatona. Awalnya di situ Via berpikir mungkin itu cuma imajinasi anak kecil. Tapi lama-lama Via sempat memperhatikan sendiri setiap Sabtu ketika dia libur kerja, dia memperhatikan Jesslyn. Memang Jesslyn ini sering main sendiri.
Jadi kalau main masak-masakan, mainannya itu selalu disusun berhadapan. Kayak dia ini lagi main sama temennya. Bahkan kalau naik sepeda pun, itu dia selalu pakai 2 sepeda. Satu dinaiki, dan satu lagi dibiarkan kosong. Nah, suatu kali Via tanya, "Kamu itu main sama siapa, nak?" Si Jesslyn ini jawab, "Main sama temenku, Bunda, namanya Fatona." Nah, Via berusaha tersenyum pas mendengar jawaban anaknya itu, meskipun sebenarnya dia juga mulai merinding. Apalagi waktu itu, di rumah itu cuma mereka berdua, cuma dia dan Jesslyn ini. Via tanya lagi, "Mana Fatona? Fatona mana? Bunda kok nggak lihat? Boleh kenalan nggak, Bunda?" Jesslyn akhirnya ngeliat ke arah pintu kamar, terus dia jawab, dia bilang ke ibunya, "Fatona nggak bisa diajak salaman sama Bunda." Dari situlah Via diem, Via nggak tahu harus ngomong apa lagi, dan beberapa hari berikutnya ibunya Via ini juga mulai mengeluh. Kata ibunya, setiap kali Jesslyn ini lagi main, dia selalu susah banget kalau diajak mandi. Dan kalau ada anak-anak lain yang datang ngajak main misalnya, Jesslyn ini selalu nolak. Alasannya selalu sama, dia selalu bilang, "Ini aku sudah main sama Fatona." Dan bukan cuma itu, kadang dia juga ngomong hal-hal yang membuat bulu kuduk Via ini berdiri. Pernah ketika itu mereka ini lewat gang rumah tetangga, terus si Jesslyn ini bilang, "Bunda, Bunda, itu kok ada mbak-mbak yang pakai baju putih. Dia duduk di atas genteng." Padahal jelas-jelas di situ Via ini nggak ngelihat apapun. Atau kalau misalnya pas mereka main ke rumah orang, si Jesslyn ini tiba-tiba nyeletuk, "Bunda, di sini banyak yang berdiri, Bunda." Dan kalimatnya itu polos, tapi nadanya ya kayak anak yang beneran melihat sesuatu. Jadi karena khawatir, Via mulai mencari cara supaya mata batin Jesslyn ini tertutup. Jadi beberapa orang di situ menyarankan supaya Via menemui ustadz atau orang yang paham ruqyah. Jadi setiap akhir pekan, Via dan suami itu keliling. Mulai dari Sumeneb, Madura, mereka pernah. Ke Jombang juga pernah, sampai Jember dan sampai ke Lamongan. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada yang bisa menolong. Dan ada yang bilang kalau Jesslyn ini ditempeli. Ada juga yang bilang bahwa Jesslyn ini punya penjaganya sendiri. Tapi nggak ada satupun yang bisa menjelaskan kenapa sejak lahir selalu muncul bayangan harimau putih di sekitar mimpinya Via. Terus pada saat itu, Jesslyn juga berhubungan dengan sosok yang tidak terlihat. Nah, sampai suatu waktu, Via mulai sadar. Setiap kali Jesslyn menyebut nama Fatona, di malam harinya Via itu pasti mimpi lagi. Tempatnya itu sama seperti dulu, jadi di tengah hutan, di bawah pohon besar itu ada harimau putih berbaring. Dan bayi kecil yang tidur di sampingnya. Tapi kali itu, di pangkuan harimau itu bukan lagi bayi. Tapi bayi ini sudah berbentuk seperti anak kecil yang rambutnya ikal dan wajahnya itu persis Jesslyn. Terus di belakang mereka ada bayangan perempuan pakai jilbab panjang warna putih. Wajahnya samar, tapi Via yakin bahwa sosok berjilbab putih itu bukan manusia biasa. Dan sejak malam itu, Via mulai mencatat semua mimpi dan kejadian di rumah. Dia sendiri nggak tahu ini ujungnya kemana. Tapi Via merasa pasti ada sesuatu yang mengikuti garis hidup Via dan Jesslyn. Dan sejak awal, Via sudah merasakan ketika dia hamil. Nah, keluarga Nyoman di Bali ini juga mulai sering menelpon. Kadang mereka itu cuma menanyakan kabar Jesslyn. Kadang tiba-tiba mereka ini menyuruh Via untuk membaca sesuatu atau membakar dupa dengan cara tertentu. Tapi Via nggak pernah melakukan itu karena bagi Via itu sudah di luar ajaran yang dia pegang. Tapi dalam hati Via tahu apapun yang dulu muncul di lantai 2 rumah kontrakan yang berbentuk harimau putih, ini yang pernah dilihat oleh Via, itu belum selesai. Dan waktu pun berjalan, sampai suatu hari ayah mertua Via itu meninggal dunia. Keluarga besar waktu itu tentu sibuk dengan persiapan upacara ngaben sesuai kepercayaan mereka. Via dan suami itu ikut membantu semampunya. Gak ada masalah soal perbedaan keyakinan karena mereka juga saling menghormati. Dan seminggu setelah upacara ngaben selesai, keluarga besar itu mengajak Via dan juga suami ini berkunjung ke Bedande, semacam pemuka agama Hindu yang tinggal di pura di wilayah Kenjeran, Surabaya. Nah, kata suami Via, ini sudah jadi tradisi setelah ngaben. Mereka pun datang ke sana, jadi di situ Via, suami, dan Jesslyn ini ikut. Begitu masuk ke area pura, suasana itu terasa teduh. Gak banyak orang di situ, cuma keluarga besar yang duduk lesehan di sana. Jesslyn ini dari tadi itu tenang-tenang saja, sampai tiba-tiba dia melihat ke arah depan pura, dan dia bilang ke Via, "Bunda, Bunda, itu ada monster pakai baju warna hitam putih. Dia tinggi banget." Nah, Via langsung ngelihat ke arah suaminya.
Mereka berdua tahu anak mereka, si Jesslyn ini, nggak lagi bercanda. Dan di situ pedanda yang lagi duduk di depan mereka ini cuma memperhatikan Jesslyn dengan pandangan yang lama sekali. Terus si pedanda ini memanggil Jesslyn, sini nak, sini nak. Jesslyn pun mendekat dan langsung duduk di pangkuan si pedanda itu. Nah, pedanda ini mengusap rambut Jesslyn pelan, terus beliau bilang, kamu lihat apa nak? Jesslyn menjawab singkat, ada monster besar pakai baju hitam putih, tapi dia nggak jahat. Nah, sang pedanda itu tersenyum, terus beliau menatap Via dan suami. Kalimat berikutnya yang beliau ucapkan itu sampai sekarang nggak pernah Via lupa. Jadi pedanda ini bilang, sudah cukup, jangan ubah anakmu lagi. Biarkan dia berkembang seperti kehendak yang menciptakannya. Bukankah di agamamu juga diajarkan bahwa anak adalah titipan? Kalau begitu, kenapa kok kamu lancang ingin merubah titipan itu? Via di situ terdiam. Jadi kata-kata pedanda ini kayak menampar keras Via. Beliau melanjutkan lagi. Beliau bilang, anak itu kan ibarat batu. Mau kamu gosok jadi permata, intan, atau dibiarkan tetap batu biasa, itu tergantung yang dititipi. Tapi jangan pernah kamu paksa batu itu jadi besi. Selagi dia nggak mengganggu, berdamailah dengan apa adanya. Di situ, Via dan suami ini nggak membantah sama sekali. Mereka cuma mengangguk. Dan dalam hati, Via merasa campur aduk perasaannya. Antara ada perasaan lega dan juga ada perasaan takut. Nah, sejak hari itu, Via dan suami memutuskan berhenti mencari paranormal. Mereka nggak lagi mencoba untuk menutup apapun, mereka jalani semua apa adanya. Apapun yang terjadi dengan Jesslyn, dia adalah titipan dari Allah. Lagi pula orang bilang kalau anak kecil ini memang masih punya penglihatan yang seperti itu. Dan biasanya akan hilang sendiri setelah giginya pupak atau tanggal semua. Dan singkatnya, Via ini memasukkan Jesslyn ke PAUD. Usia Jesslyn waktu itu paling muda di antara teman-teman yang lain. Ya niatnya supaya Jesslyn ini punya teman yang nyata, bukan cuma teman gaib. Dan beberapa bulan kemudian pada saat pembagian rapor, guru kelasnya itu memanggil Via. Bu, maaf saya mau menyampaikan sesuatu. Jadi anak ibu ini kayaknya punya indera keenam. Via cuma senyum di situ dalam hati berkata, ya itulah sebabnya aku sekolahkan dia lebih awal. Terus guru ini melanjutkan, bahwa katanya Jesslyn itu selalu minta kursi di sebelahnya itu untuk kosong. Katanya untuk temennya. Nah selain itu, kalau Jesslyn ini ke kamar mandi sekolah, dia selalu minta di bilik yang nomor 2. Katanya bilik nomor 1 itu ada hantunya. Terus guru Jesslyn ini bilang, Jesslyn itu nggak terlihat takut, malah dia ini kayak ngobrol sama seseorang. Dan di titik itulah Via dan suami memilih untuk memahami, bukan malah melawan. Kalau Jesslyn bilang dia lagi main sama Fatona, Via ikut menanggapi seolah Via dan suami ini tahu hal itu. Via bilang, oh Fatona ya, bilang ya dek, bunda mau mandiin kamu. Fatona suruh pulang dulu ya. Via berpikir, kalau Via ini keras, takutnya akan berdampak buruk. Yang penting Jesslyn tetap bisa membedakan mana yang dunia nyata dan mana yang enggak. Terus pernah suatu kali, si Jesslyn ini tiba-tiba bilang, bunda, Fatona bilang, bunda baik banget. Aku harus nurut sama bunda. Nah, Via cuma diam di situ, tapi dada Via itu rasanya sesak. Ada rasa takut yang nggak bisa dijelaskan. Dan kira-kira menginjak usia Jesslyn ini 3 tahun, alhamdulillah Via dan suami itu bisa beli rumah sendiri di daerah Menganti, Gresik. Dan begitu pindah, Via merasa lebih tenang. Jesslyn juga nggak pernah lagi menyebut nama Fatona. Via di situ berpikir mungkin Fatona ini masanya sudah selesai. Tapi ternyata enggak. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, Jesslyn itu tiba-tiba membangunkan Via. Bunda, bunda, ayo bangun. Ada yang minta tolong itu loh. Nah, Jesslyn ngomong seperti itu sambil narik tangan Via. Via sempat nolak waktu itu karena dia ngantuk. Tapi Jesslyn ini terus memaksa sambil dia nangis. Akhirnya Via pun bangun, suami Via juga ikut bangun, mereka ambil senter dari ponsel, terus mengikuti Jesslyn keluar rumah. Rumah mereka ini nomor 1 di blok itu. Rumah nomor 3 sudah ada penghuninya, tapi nomor 2 sampai nomor 8 itu masih kosong semua. Nah, si Jesslyn ini berjalan pelan, terus dia berhenti persis di depan rumah nomor 8, rumah kosong. Disitulah Jesslyn jongkok, terus menatap ke arah pintu rumah kosong itu. Tangan Jesslyn ini kayak megang sesuatu, terus tangannya itu bergerak. Kayak orang yang lagi melepaskan ikatan. Nah, Via dan suami ini nggak berani tanya apapun, mereka cuma memperhatikan. Dan sekitar 15 menitan Jesslyn seperti itu kayak lagi buka tali ikatan, terus dia berdiri, menepuk-nepuk tangannya, terus dia bilang, ya sudah, ayo pulang sekarang.
Disitulah Via dan suami ini langsung ikut balik ke rumah, nggak ngomong sepatah kata pun sampai di rumah. Barulah keesokan paginya Via tanya ke Jesslyn, "Nak, tadi malam kamu ngapain di depan rumah nomor 8 itu? Itu kan rumah kosong." Si Jesslyn ini jawab santai, "Tuh lo kasihan bunda, aku nyelamatin hantu namanya Ina. Sekarang dia udah seneng, dia jadi teman baruku." Via dan suami di situ saling pandang. Dalam hati Via, dia cuma bisa berkata pelan, "Waduh, ini bakal jadi kasus baru lagi ini kalau si Jesslyn punya teman baru." Dan sejak malam itu, setiap kali mereka lewat depan rumah nomor 8, Jesslyn itu selalu ngelihat ke arah sana. Kadang Jesslyn itu senyum kecil, kadang juga dia melambaikan tangan. Via sendiri nggak tahu siapa yang disapa Jesslyn. Tapi yang jelas, setiap malam setelah itu, mereka nggak pernah lewat sana lagi tanpa baca doa. Nah, bagi orang lain, mungkin Jesslyn itu terlihat aneh. Tapi bagi Via dan suami, dia sudah melewati banyak hal sejak masih dalam kandungan. Dan nggak tahu kenapa, semua hal aneh itu selalu kembali, meskipun dengan bentuk yang berbeda. Ternyata, sosok yang bernama Ina ini bukan satu-satunya teman barunya Jesslyn. Suatu siang, Via pas lagi ada di kantor, terus ibunya Via itu tiba-tiba nelpon Via. Suara beliau itu panik. Nak, cepet pulang, nak." Terus dari situlah Via ini langsung ambil tas dan dia izin keluar. Dalam perjalanan pulang itu, pikiran Via ini sudah nggak karuan. Begitu sampai di rumah, ibunya Via itu langsung cerita. Jadi kata ibunya Via, sebelum tidur siang, Jesslyn itu sempat bilang, "Yang Uti, nanti sore temenku si Tiger White itu mau main." Nah, ibunya Via mengira mungkin yang disebutkan Jesslyn ini cuma nama mainan. Ya maklum, karena di rumah itu banyak boneka-boneka hewan, ada singa, ada jerapah, ada macan juga. Tapi beberapa jam setelah itu, ketika ibunya Via ini mandi, beliau itu mendengar jelas ada suara laki-laki dari arah depan rumah. Dan bahkan ada suara mengucap salam dengan jelas. Ibunya Via di situ cepat-cepat menyelesaikan mandi dan dia keluar. Tapi belum sempat sampai ke pintu, ibunya Via di situ melihat Jesslyn ini ternyata sudah bangun. Dia lagi mainan sendiri, tapi posisinya waktu itu kayak lagi duduk di atas sesuatu yang nggak terlihat. Dan tubuhnya itu bergoyang-goyang kayak menunggang sesuatu. Ngelihat itu, ibunya Via langsung menelpon Via. Akhirnya disitulah Via pulang secepatnya. Akhirnya Via ini cerita ke suami lewat telepon. Dan Via ngomong ke suami, "Tadi itu si Jesslyn ini bilang Tiger White mau main katanya. Terus tadi ibu itu ngelihat Jesslyn kayak naik sesuatu. Jadi kayak seolah si Jesslyn ini naik harimau putih itu." Terus suami Via ini jawab, "Sudah, tenang dulu, tenang. Sekarang kamu percaya kan kalau hal yang seperti itu memang ada? Sebenarnya aku sudah tahu dari dulu sejak dia ini masih bayi. Tapi kalau aku cerita ke kamu waktu itu, kamu pasti nggak percaya duluan." Nah, suami Via ini juga menjelaskan bahwa harimau putih ini adalah sosok yang menjaga Jesslyn. Suaminya juga menjelaskan bahwa dari dulu ketika di Surabaya pun juga sudah seperti itu. Dia ini datang cuma pengen melihat keadaan rumah barunya si Jesslyn. Lagian di sini kan masih sepi, kata suami Via. Via di situ diam. Situasinya antara takut dan bingung. Dan begitu sampai rumah, Jesslyn ini langsung menyambut ayahnya. Ayah. Tadi Tiger White main sama aku, seru banget loh ya." Via dan ibunya itu saling pandang. Rasanya itu kayak deja vu. Nah, nama ini, Tiger White ini, atau harimau putih ini, bukan nama asing bagi Via. Itu sama persis dengan sosok yang Via lihat ketika dia hamil dulu. Sosok harimau putih. Dan hari-hari berikutnya, Jesslyn itu semakin sering menyebut teman-temannya yang lain. Nggak cuma Ina dan Tiger White. Nah, ada juga nama baru. Namanya itu Son. Katanya Son itu rambutnya kuning, kulitnya putih. Nah, di situ Via berkata dalam hati, berarti Son ini bule. Dan suatu malam selepas Isya, Via ngelihat Jesslyn itu ketawa-ketawa sendiri di teras. Nah, Via akhirnya tanya, "Kamu main sama siapa, nak?" Si Jesslyn ini jawab, "Sama Son, bunda." Masa kepala Son itu loh bisa dilepas terus dipasang lagi? Lucu ya si Son ini. Via di situ nggak jawab. Rasanya sudah nggak punya tenaga lagi untuk kaget. Bagi Via, setiap kalimat dari mulut Jesslyn sekarang ini kayak membuka hal yang nggak seharusnya didengar manusia biasa. Dan memasuki usia 5 tahun, tingkah Jesslyn ini mulai agak berubah. Suatu siang, pas mau tidur, Jesslyn ini bilang, "Bunda, sebenarnya dulu aku itu bukan anaknya bunda." Via langsung kaget. "Kamu ngomong apa sih, nak? Jesslyn itu anak bunda sama ayah." Terus Jesslyn ini geleng-geleng kepala.
dulu ayah dan bunda aku itu meninggal waktu perang. Aku itu juga meninggal, punggungku kena panah. Via diam di situ. Via sebenarnya ingin menyangkal, tapi kata-kata itu seolah tertahan. Dan Via itu masih berusaha untuk berpikir logis. Akhirnya Via tanya, terus itu kejadiannya di mana, nak? Si Jesslyn ini jawab, itu di lapangan yang banyak pasirnya. Nah, setelah itu dia tertidur. Via cuma bisa ngelihat Jesslyn itu sambil menahan air matanya. Dalam hati Via itu berkata, anak 5 tahun mana yang bisa ngomong kayak gini? Dengan kalimat yang sejelas itu, tanpa dia ini pernah ngelihat film perang atau baca buku sejarah apapun. Tapi kejadian nggak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, waktu mereka lagi duduk santai di ruang tamu, Jesslyn itu tiba-tiba bilang, Bunda tahu Ken Dedes kan? Dia itu cantik banget loh, Bun. Via langsung kaget, loh, anak ini kok tahu Ken Dedes? Ini kan nggak pernah diceritakan oleh siapapun. Terus apalagi ini pelajaran sejarah. Nah, Via masih ingat nama itu dari pelajaran sekolah dulu. Ken Dedes itu istri dari Tunggul Ametung yang kemudian menikah dengan Ken Arok. Via jawab di situ, iya Bunda tahu. Itu kan Ken Dedes itu kan istri Raja Singosari, Tunggul Ametung. Terus Ken Arok membunuh suami Ken Dedes, barulah mereka menikah. Jesslyn di situ menggeleng, salah Bunda salah, ceritanya bukan seperti itu. Terus Jesslyn ini kemudian cerita panjang. Versinya itu berbeda dengan apa yang pernah Via pelajari selama ini. Di situ Jesslyn menjelaskan detail tentang tempat, orang, dan juga kejadian. Seolah-olah Jesslyn ini melihat langsung di situ. Via sempat tanya, kamu tahu dari mana, nak? Terus Jesslyn ini menjawab singkat, loh, kan karena aku ini temannya Ken Dedes, Bunda. Via nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dan keesokannya di kantor, Via sempat ceritakan ini ke teman-temannya. Awalnya teman-teman Via itu mengira Via ini cuma bercanda. Tapi waktu Via ceritakan dengan serius, teman-temannya itu malah semua jadi penasaran. Terus di situ salah satu teman Via ini bilang, gini loh Via, kalau kamu penasaran, coba ajak anakmu ke tempat yang ada hubungannya sama Ken Dedes. Itu loh, kan ada pertitaan Ken Dedes. Nah, Via mikir, akhirnya dia ajaklah Jesslyn ke sana. Mereka berangkat sore dari Surabaya, lokasinya itu nggak terlalu jauh. Begitu sampai di lokasi, Jesslyn itu langsung diem. Tatapan matanya itu tajam ke arah kolam batu dan reruntuhan yang ada di sekitar. Akhirnya Jesslyn ini nunjuk ke satu sisi. Terus dia bilang ke Via, Bunda, dulu di sini itu banyak bunga loh. Airnya juga jernih banget, nggak seperti sekarang. Ini beda. Via itu memperhatikan raut wajah Jesslyn. Jadi Jesslyn ini kayak orang yang lagi mengenang sesuatu. Padahal waktu itu usianya ini baru 5 tahun. Dia belum bisa baca, belum bisa nulis, bahkan nggak pernah lihat HP. Via cuma berdiri diam di situ. Perasaan Via waktu itu ya antara takjub dan takut. Jadi sejak hari itu, Via nggak pernah lagi menanyakan hal-hal yang seperti itu ke Jesslyn. Via cuma berdoa semoga semua yang dia lihat dan rasakan itu tetap dalam lindungan Allah. Kadang Via ini berpikir, mungkin apa yang dulu muncul dalam bentuk harimau itu bukan sekedar penjaga. Mungkin sosok harimau ini juga pembuka jalur antara dunia yang nggak terlihat, yang entah kenapa melekat pada darah Jesslyn. Dan kalau memang benar seperti itu, berarti yang Via alami sejak dia ada di Surabaya dulu, ini belum selesai. Jesslyn sekarang sudah besar, usianya sudah 7 tahun, dia kelas 1 SD, dan di fase itu, Via sudah mulai terbuka bicara soal hal gaib dengan Jesslyn. Via menjelaskan pelan-pelan mana yang nyata dan mana yang nggak bisa dijelaskan dengan akal. Dia cerita tentang hantu, tentang dunia yang nggak semua orang bisa lihat. Jesslyn di situ bisa memahami. Bahkan kadang Jesslyn yang menjelaskan balik ke Via dengan bahasa dia sendiri. Via juga sudah nggak bekerja. Dia memilih di rumah, dia fokus mendampingi Jesslyn. Jesslyn akhirnya tumbuh seperti anak-anak yang lain. Dia main, dia sekolah, belajar, semuanya berjalan normal. Bedanya, Jesslyn ini sudah bisa membedakan dan komunikasi dengan teman-teman gaibnya itu juga nggak seintens dulu. Cuman memang masih ada kalanya dia sadar dia lebih peka dari orang lain. Nah, sampai suatu siang tanpa sebab apa-apa, Jesslyn itu duduk di teras terus dia bilang, Bunda, nggak lama lagi aku mau ketemu sama teman masa laluku. Nah, Via waktu itu cuma ngelihat Jesslyn terus dia bilang, oh iya, ya sudah kalau ketemu nanti jangan lupa cerita ke Bunda ya. Setelah itu Via lupa hal ini. Waktu pun berjalan, dan 2 tahun lewat begitu saja, Via ini benar-benar sudah nggak ingat lagi dengan ucapan dia waktu itu, sampai akhirnya datanglah hari itu, di hari Lebaran tahun 2022.
Via dan keluarga ini diundang ke acara halal bihalal temennya Via di Pasuruan. Katanya di situ juga ada beberapa ustadz yang datang. Suasananya rame sekali. Awalnya di situ Via agak canggung karena Via ini cuma kenal dengan pemilik rumah. Tapi lama-lama suasananya mencair. Mereka ngobrol, makan bareng, dan mereka bercanda-canda. Jesslyn ikut juga waktu itu. Dan Jesslyn ini dari tadi itu main di halaman dengan beberapa anak-anak yang lain. Sampai tiba-tiba mereka mendengar ada suara gelas pecah. Di situ orang-orang akhirnya kaget ngelihat semua ke arah depan, dan Via noleh ternyata Jesslyn-nya yang nggak sengaja menjatuhkan gelas. Nah di situ Via ini refleks, dia berdiri mau menghampiri Jesslyn, tapi belum sempat Via menghampiri Jesslyn, Jesslyn ini malah lari keluar rumah. Jadi semua orang mengira awalnya Jesslyn ini takut karena dia baru saja memecahkan gelas. Jadi Via mengejar Jesslyn di situ. Ternyata Jesslyn ini berhenti di dekat pagar, dan di situ ada seorang anak perempuan yang seusianya. Nah, disitulah mereka ini langsung berpelukan. Situasinya itu aneh banget. Jadi Jesslyn dan anak perempuan ini itu berpelukan lama, kayak orang yang sudah sangat lama sekali nggak ketemu. Semua orang yang ada di sana itu melihat dengan diam. Via sendiri bingung, ini anak perempuan siapa? Dan nggak lama dari arah dalam rumah muncullah sepasang suami istri, rupanya orang tua anak perempuan itu. Nah, mereka juga saling pandang, mereka juga sama-sama heran. Terus ibu itu bilang, maaf mbak, apa kita pernah kenal sebelumnya? Kok anak kita kok sudah kayak kenal banget? Via jawab, loh saya sendiri juga nggak tahu bu, baru kali ini juga lihat anaknya ibu. Nah, anak-anak itu masih berpelukan antara Jesslyn dan si anak perempuan ini. Nggak ada yang canggung dan nggak ada takut, malah mereka itu saling panggil nama. Nah, si anak perempuan ini dipanggil Zahra oleh Jesslyn. Terus Jesslyn bilang, akhirnya kita ketemu lagi ya. Nah, suasana itu langsung mendadak hening. Sampai kemudian ada salah satu ustadz yang datang, dia mendekat di situ, terus beliau itu menatap lama ke arah kedua anak itu. Terus si ustadz ini bilang, dulunya mereka ini sahabatan, tapi bukan di kehidupan yang ini. Nah, mereka semua terdiam, nggak ada yang berani tanya lebih lanjut, tapi dari raut wajah si ustadz, Via tahu ustadz ini nggak lagi bercanda. Akhirnya setelah acara ini selesai, mereka saling tukar nomor telepon dengan orang tua Zahra. Dan entah kenapa, sejak pertemuan itu, hubungan keluarga mereka itu jadi dekat. Kayak sudah kenal lama. Dan beberapa minggu setelah itu, mereka itu ke Bali karena ada acara keluarga dari suami Via. Dan di sana, Via menceritakan kejadian di Pasuruan ke saudara-saudara yang memang paham soal hal-hal yang seperti itu. Nah, saudara-saudara ini mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Terus salah satu dari saudara yang lebih tua ini menjelaskan ke Via, anakmu itu sama anak yang dia temui itu memang pernah bersahabat dulu. Tapi dulu mereka itu bukan perempuan, dua-duanya laki-laki. Mereka hidup di zaman yang lama jauh sebelum kerajaan besar berdiri. Yang satu jadi prajurit, satunya lagi tetap di desa belajar ilmu. Tapi jalan yang ditempuh temannya itu keliru. Sampai akhirnya dia tobat dan mukso. Nah, mereka sempat berjanji, kalau mereka lahir lagi, mereka akan saling mencari. Nah, Via dan suami di situ cuma diem. Semua itu terasa terlalu aneh untuk dinalar, tapi juga terlalu rinci untuk dibilang ini kebetulan. Nah, sepulangnya mereka ke rumah, Via itu sempat tanya ke Jesslyn, "Nak, kamu ingat gak waktu kamu ketemu Zahra?" Nah, si Jesslyn ini senyum. "Bunda ingat gak waktu aku bilang bakal ketemu teman masa laluku? Yaitu si Zahra itu, dulu kita temen. Dulu aku itu laki-laki, aku sering main ke rumah dia, kita sering ngopi bareng." Via itu coba memastikan, "Hah, ngopi? Kamu umur segini sudah tahu ngopi itu gimana?" Si Jesslyn ini jawab enteng, "Dulu waktu aku masih jadi aku yang dulu, Bun, bukan aku yang sekarang." Nah, Via diem. Dia cuma bisa menatap Jesslyn yang dengan polosnya cerita. Dia bahkan menyebut hal-hal yang nggak mungkin anak seumur dia tahu. Jesslyn juga bilang katanya dulu dia ini nggak suka pakai baju. Zahra itu selalu marah karena Jesslyn ini sering mandi di sungai nggak pakai apa-apa. Nah, Via nggak tahu harus bereaksi seperti apa. Kalimat itu sederhana tapi rasanya berat di dada. Dan beberapa waktu kemudian, mereka berkunjung ke rumahnya Zahra. Orang tua Zahra akhirnya cerita, ternyata neneknya Zahra sebelum meninggal itu pernah berpesan ke cucunya, "Kalau nanti aku sudah nggak ada, aku tetap ikut kamu. Aku mau ketemu temanku yang lama." Dan sekarang dua anak itu bertemu bukan karena direncanakan, tapi kayak memang sudah waktunya. Via dan keluarga ini cuma bisa menerima hal itu, dan Via belajar
Kadang yang paling sulit itu bukan menghadapi makhluk gaib yang menampakkan diri, tapi menerima bahwa kehidupan ini punya lapisan yang tidak bisa diukur dengan logika. Dan begitulah perjalanan hidup Via. Dari awalnya dia yang nggak percaya sama sekali dengan gaib, sampai akhirnya dia ini berhadapan langsung dengan kejadian yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Dulu Via itu sempat berpikir, semua yang nggak bisa dilihat berarti memang nggak ada. Tapi ternyata dunia ini bukan cuma satu lapisan. Ada hal-hal yang berjalan berdampingan dengan kita. Cuman mungkin mata kita nggak dibuka untuk itu. Via juga belajar bahwa nggak semua yang aneh itu harus ditolak. Kadang yang kita anggap menakutkan belum tentu datang untuk menakuti. Ada yang sekedar untuk menunjukkan diri, ada juga yang memang dititipkan sebagai ujian. Nah, Jesslyn ini bukan anak indigo atau anak ajaib seperti kata orang-orang. Dia cuma anak biasa yang diberi kelebihan untuk melihat apa yang orang lain nggak bisa. Dan itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga, untuk diarahkan. Via ini pernah beranggapan keliru. Via dulu berusaha menutup semua jalan agar Jesslyn ini nggak bisa melihat yang seperti itu. Via pikir cara itu terbaik supaya hidup Jesslyn ini normal. Tapi, waktu berjalan, Via sadar manusia itu nggak bisa mengubah takdir yang sudah digariskan. Yang bisa dilakukan manusia ini cuma membimbing supaya tetap di jalan yang benar. Via juga mengerti sekarang bahwa menjaga anak bukan cuma soal memberi makan, tapi juga menjaga pikirannya supaya nggak goyah ketika dihadapkan dengan hal yang orang lain anggap mustahil. Bagi Via, semua ini bukan tentang horor. Ini tentang keyakinan. Tentang bagaimana cara kita menerima kehendak Tuhan tanpa melawan, tanpa sombong dengan logika sendiri. Dalam kisahnya yang Via bagikan, Via juga mau menitipkan pesan untuk kita semua, jangan cepat menuduh gila orang yang bisa melihat lebih dari kita. Dan jangan pula langsung percaya tanpa menggunakan akal. Di antara kedua itu ada jalan tengah, yaitu tawakal dan ilmu. Segala sesuatu yang terjadi, baik yang nyata maupun yang gaib, tetap di bawah kehendak Allah. Gak ada kekuatan lain yang bisa berdiri tanpa izin Allah. Dan pada saat ini Jesslyn sudah tumbuh besar, dia masih bisa melihat hal-hal yang seperti itu, tapi dia sudah tahu batas. Dia tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kepada siapa dia boleh cerita. Dan Via pun juga sudah nggak takut lagi, karena Via percaya bahwa kalau kita hidup di jalan yang lurus, yang datang pun akan menyesuaikan. Dunia gaib ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disikapi dengan iman dan akal yang jernih. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.